Halo teman semua, hai, jumpa lagi bareng aku. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang buku ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Priscilla Sheryl Kristiara. Saya biasa dipanggil Sheryl. Saya berasal dari kelas Lab 94 dan saya absen 23. Saya bersekolah di SMP Kristen Petra 3 Surabaya. Yuk, apa aja sih yang ada di dalam cerita video ini? Mari kita bahas. Nah, jadi yang ada di dalam video ini adalah identitas buku, pendahuluan, ringkasan, analisis, evaluasi, refleksi, dan juga kesimpulan. Ayo teman-teman, kita mulai. Nah, identitas buku. Judulnya yaitu Let's Party. Nama penulisnya yaitu Fadil Timorindo. Penerbit di PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit tahun 2008 dan jumlah halaman 135 sampai 144 halaman. Yuk, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Nah, buku fiksi, buku Let's Party karya Fadil Timorindo adalah sebuah cerita fiksi yang mengangkat tema persahabatan, keberanian sosial, dan dinamika sosial di kalangan remaja. Buku ini mengisahkan sekelompok anak muda yang merencanakan sebuah pesta yang ternyata menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Alur cerita yang menarik, alur cerita yang ringan, namun makna menjadikan buku ini penuh menarik untuk dibaca, tapi khususnya di kalangan remaja. Nah, mari kita lanjut ke ringkasan. Cerita dimulai ketika tokoh utama, Dira, berinisiatif untuk mengadakan pesta ulang tahun yang besar di rumahnya. Nah, si Dira ini juga untuk mengajak teman sekolahnya untuk merayakan bersama. Tapi guys, pesta tersebut tidak berjalan dengan mulus. Nah, kenapa sih nggak mulus? Karena ada konflik, salah paham, dan yang kita tidak duga gitu, kayak kejutan yang kita tidak duga. Beberapa temannya menunjukkan sisi asli mereka, dan Dira juga harus belajar bahwa semua orang tidak dapat dipercayai. Di balik keseruan pesta, tersembunyi pelajaran penting tentang pertemanan sejati dan kejujuran. Nah, mari kita lanjut tentang analisis. Penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Penulis menggunakan sudut pandang orang pertama untuk membuat pembaca lebih dekat dengan pengalaman tokoh utama. Karakterisasi tokoh-tokohnya cukup kuat dan realistis. Konflik yang disajikan mencerminkan kehidupan remaja dalam kehidupan sehari-hari, seperti tekanan sosial, kecemburuan, dan pencarian jati diri. Alur cerita dibuat cukup dinamis supaya tidak membosankan. Gaya bahasa yang santai dan mudah dipahami menjadi nilai plus dalam buku ini. Kita lanjut ke dalam evaluasi. Buku ini cocok untuk pembaca usia remaja karena mampu menggambarkan kehidupan sosial mereka dengan cukup baik. Namun, ada beberapa mungkin bagian yang bisa dikembangkan, seperti latar belakang beberapa tokoh pendukung yang terasa kurang eksploratif. Secara keseluruhan, buku ini berhasil menyampaikan pesan moral dengan cara menyenangkan dan tidak menggurui. Nah, teman-teman, mari kita lanjut ke refleksi. Nah, setelah membaca buku Let's Party, saya menyadari bahwa dalam pertemanan, kejujuran dan komunikasi terbuka sangat penting. Kadang sesuatu yang tampak menyenangkan seperti pesta bisa menjadi ujian bagi kita dengan orang lain. Jadi buku ini membuat saya bisa lebih berhati-hati dalam memilih teman dan lebih menghargai mereka yang benar-benar peduli. Mari kita ambil bagian akhir, yaitu kesimpulan. Let's Party adalah novel ringan namun penuh makna yang mengangkat tema remaja menjadi lebih bagus. Gaya bahasa yang mudah dipahami, karakter yang kuat, serta konflik relevan yang menjadi buku ini layak dibaca oleh para remaja. Pesan moral yang juga bermanfaat untuk kehidupan sosial pembaca muda. Nah, apa sih pesan film ini? Nah, film ini menyampaikan pesan tentang pentingnya menikmati hidup, memiliki rasa humor, dan menjaga persahabatan di tengah kehidupan dan tantangan hidup. Nah, guys, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, sampai jumpa. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan
dan kata-kata yang kurang dipahami dari saya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.